Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gede Radeva Putra Siantara dari kelas IT 4701 dengan NIM 103.032.30035. Jadi, pada malam kali ini, kita akan membahas laporan hasil Nmap yang telah saya buat. Yaitu, kita mulai saja. Nah, di sini saya menggunakan IP target. Itu adalah 45.33.32 dengan titik 156. Nah, kita langsung ke soalan saja. Jadi, kita mulai dengan nomor 1. Apakah OS atau operating system yang dijalankan pada server tersebut? Nah, itu adalah Linux. Jadi yang dapat dapatkan itu adalah OS-nya itu adalah Linux dengan indikasi distribusi Ubuntu. Nah, di sini dengan rentang Linux-nya itu adalah 4.19 dan sampai 5.15. Selanjutnya itu adalah nomor 2. Sebutkan layanan yang ada di server tersebut serta dengan portnya. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar. Nah, ini pertama itu adalah 22 TCP dengan nama itu adalah port 22/TCP dengan layanannya adalah SSH. Dengan state-nya itu adalah Open SSH 6.6.1 P1 Ubuntu. Nah, dengan layanan ini yang ditampilkan itu adalah SSH sebagai layanannya serta dengan portnya itu adalah 22/TCP. Nah, layanan SSH dia akan terdeteksi menggunakan versi lama yang berpotensi memiliki kerentanan keamanan. Nah, server ini mendukung beberapa jenis hostkey seperti DSA, RSA, ECDSA, ED25519. Untuk autentikasi kunci publik, dengan versi lama itu disarankan untuk diperbarui untuk menghindari resiko eksploitasi. Yang kedua itu adalah port 25/TCP dengan state-nya itu adalah SMTP filtered, yang berarti pada port SMTP ini dengan kondisi filtered itu kemungkinan diblokir oleh firewall untuk mencegah akses eksternal atau serangan terhadap layanan email. Tidak ada respon langsung dari server yang menandakan port tidak bisa dibuka untuk publik. Nah, selanjutnya itu adalah yang ketiga itu adalah port 80 TCP dengan layanan itu adalah HTTP serta state-nya itu adalah apac HTTPD 2 versi 2.4.7 dengan Ubuntu. Pada layanan ini akan menampilkan layanan itu adalah HTTP serta portnya adalah 80. Dengan server web adalah Apache versi 2.4.7. Nah, di sini tuh ada pada bagian-bagian dari layanan HTTP dengan port 80 TCP ini. Itu pertama itu adalah HTTP favicon. Itu dia akan mengunduh favicon ini dan mencocokkan hash-nya dengan database fingerprint. Hasilnya akan menunjukkan ke Nmap project yang mengindikasi favicon dan aset halaman milik proyek Nmaps. Nah, teknik ini bersifat pasif dan membantu identifikasi teknologi. Yang kedua itu adalah HTTP method, yaitu adalah server yang mendukung metode standar, yaitu adalah get, head, post, dan option. Tidak ditemukan metode berisiko seperti put, delete, atau trace, sehingga dari sisi metode HTTP, konfigurasi dasar tergolong aman. Selanjutnya itu adalah HTTP server header. Itu adalah server yang mengungkapkan header servernya itu adalah Apache 2.4.7 dengan Ubuntu.
Dan informasi versi dan distribusi ini berguna sebagai bukti identifikasi, namun juga meningkatkan information disclosure yang dapat mempermudah pencarian exploit terkait. Dan terakhir itu adalah HTTP title. Nah, jadi ini adalah judul halaman seperti go ahead and scan me, yang berarti pada scan me itu adalah halaman uji, menunjukkan konten publik pada root dan kemungkinan tidak ada aplikasi web yang sensitif. Nah, selanjutnya itu ada port 9929 dengan layanan nping echo serta state-nya adalah nping echo. Dengan layanan ini akan menampilkan nping echo serta portnya, yaitu adalah 9929 TCP. Prediksi layanan nping echo itu layanan bawaan dari alat nping atau bagian proyek nmap digunakan untuk pengujian jaringan dan pengukuran latensi. Umumnya ditemukan pada hash uji seperti scanme.nmap.org dan tidak berbahaya bila digunakan sesuai tujuan. Nah, selanjutnya itu adalah terakhir itu adalah 31337/TCP, itu adalah portnya. Dengan layanan itu adalah TCP web. Dengan layanan ini akan menampilkan TCP web serta portnya ada 31337. Muncul status TCP web ini, berarti koneksi TCP tidak terima. Server menolak memberikan informasi lebih lanjut tentang layanan yang berjalan ini. Dapat menunjukkan adanya mekanisme keamanan atau firewall yang menyembunyikan detail layanan. Nah, pada port ini biasanya diasosiasikan dengan layanan tersembunyi atau backdoor, meski tidak selalu demikian. Selanjutnya itu di mana sih letak lokasi servernya? Nah, jadi letak lokasi server itu ada di US, Fremont, Linode. Selanjutnya itu adalah layanan-layanan apa saja sih yang ada tambahan pada nmap itu. Pertama itu ada host up, itu ada latensi 20 detik. Selanjutnya itu ada uptime, cache sekitar 8.471 days, yang berarti memperkirakan waktu nyala host. Selanjutnya itu ada TCP sequence prediction, difficulty adalah 253 dengan statusnya good luck. Artinya prediksi sequence number relatif sulit atau disebut dengan bagus dari sisi security-nya. Selanjutnya itu adalah IP-ID sequence generation, itu adalah dengan hasilnya L0 dengan indikasi tertentu pada stack TCP, itu kadang menunjukkan kernel atau virtualized environment. Selanjutnya itu adalah HTTP page metadata. Titelnya adalah go ahead and scan me. Nah, di sini tuh verification nmap-nya itu menunjukkan ada server scanme.nmap.orange ini. Servernya bakal publik nih untuk pengujian nmap. Serta ini adalah server version selanjutnya itu adalah OpenSSH. Ini dimasukin dalam pada bagian kalau tidak salah itu yang pertama. Ini yang port pertama itu adalah 22/TCP. Nah, itu tuh dan Apache ini masuk dalam port 88/TCP. Versi ini cukup tua sehingga teori bisa kerentanan yang telah diketahui pada versi-versi lama. Nah, selanjutnya itu adalah NSA script. Itu adalah output awal yang menunjukkan banyak script NSA loadout yang menjalankan NSA pre atau post scanning. Nanti akan saya jelaskan pada aplikasinya. Selanjutnya ini ada port 9929. Selanjutnya ada TCP web pada 31337. Selanjutnya saya akan bahas mungkin dari aplikasi nmap-nya serta lokasinya. Bagaimana cara mendapatkan lokasinya, oke? Ditunggu lanjut. Oke, kita akan lanjut ke dalam aplikasi nmap itu sendiri. Nah, kita lanjut ke nomor 1 ya. Cara-cara untuk mendapatkan. Oke, pertama, cara mendapatkan OS ini apakah dijalankan pada server itu, kita bisa lihat pada sini. Nah, sini bisa lihat ini adalah OS-nya.
OS-nya itu sendiri dengan nama Linux 4.19 sampai 5.15. Nah, tadi kan saya sempat bilang itu adalah apa namanya tuh, dengan rentang Linux itu adalah 41.19 sampai dengan 5.15. Nah, disinilah bisa kalian dapat untuk OS-nya itu dijalankan. Selanjutnya itu adalah nomor 2, itu adalah layanan apa saja sih layanan apa saja yang ada pada server serta dengan port-portnya. Di sini bisa dilihat. Ini ada 5. Pertama itu adalah dengan port 22 TCP dengan service SSH dengan versinya itu adalah OpenSSH 6.6, 1P1 dengan Ubuntu, 2 Ubuntu versi 13 dengan Ubuntu-nya itu adalah Linux dengan protokol 2.0. Sini kalian bisa lihat serta dengan SSH hostkey-nya. Nah, sini kan tadi sudah saya jelaskan. Nah, pada server ini kan mendukung jenis hostkey seperti DSA, RSA, ECDSA, serta dan terakhir itulah ED25519. Selanjutnya ini adalah port yang kedua. Layanan kedua itu adalah 25 pada port 25/TCP serta dengan state-nya itu adalah filter SMTP. Yang ketiga itu adalah 80/TCP dengan state-nya open, dengan service-nya itu adalah atau layanannya adalah HTTP. Dengan versinya itu adalah Apache HTTPD dengan versi 2.4.7 versi Ubuntu. Nah, yang saya jelaskan tadi, nah di sini tuh terdapat dibilangnya itu tuh ada bagian-bagiannya yang tadi dijelaskan, yaitu adalah HTTP server header dengan hasilnya itu adalah Apache versi 2.4.7 Ubuntu ini. Nih, dia bisa artinya tuh dia akan mengambil dari bagian dari versi ini. Nih. Terus kedua itu ada HTTP title. Nah, jadi title ini kan judul halaman. Ini bisa dilihat, ini adalah hasil judul halamannya, itu adalah go ahead dan scan me. Selanjutnya itu adalah HTTP favicon. Nah, kalian sini bisa lihat HTTP favicon-nya dengan hasilnya itu ada nmap project. Nah, jadi nmap project ini saya jelaskan lagi sekali, yang berarti itu tuh adalah apa namanya itu tuh adalah hasil dari HTTP itu sendiri yang mengindikasikan favicon dan aset halaman milik proyek nmap ini. Makanya dibilang sini tuh diisikan adalah nmap project gitu. Dan terakhir itu adalah HTTP method. Nah, di sini kita bisa lihat metode yang digunakan itu adalah post, option, get head, dan get head. Get dan head, mohon maaf. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi itu ya, ini adalah server pada metode yang mendukung nih. Server yang mendukung metode nih. Metode-metode yang mendukung nih. Yang standar. Ini ada post, option, get, dan head. Nah, selanjutnya terakhir itu adalah 9929 port TCP-nya itu adalah ini. Serta layanannya itu adalah nping echo. Dan terakhir itu adalah port 31337 dengan servisnya atau layanannya adalah TCP web ini. Dan yang saya jelaskan penjelasan tadi sebelumnya. Selanjutnya, nah, di mana sih letak servernya? Jadi saya akan jelaskan untuk video selanjutnya. Oke, untuk soalan nomor 3, di mana letak servernya? Jadi kita tidak bisa menggunakan Zanmap itu sendiri. Kita pasti bakalan bingung. Nah, di sini saya menggunakan webnya itu adalah www.domaintools.com. Jadi cara penggunaan itu begini. Jadi kalian cari ini dulu web yang saya tandain. Nah, saya sudah coba ya. Ini saya coba hapus IP-nya. Nah, ini kan
masih aplikasinya apa webnya dia ya. Nah, sekarang coba untuk mencari IP target yang saya mau. Misalkan ini nih. Nih, dia akan muncul. Nah, dia akan muncul lokasi servernya. Ini adalah lokasi servernya. Itu adalah United States Fremont Linode. Ini lokasinya. Terus ini dengan ASN-nya bagi berikut ini. Serta dengan resolve host-nya, who is servernya, IP address, dan sama IP yang saya targetkan, serta reserve IP-nya ini, serta informasi-informasi yang ada di lokasi server ini. Begitu. Untuk soal selanjutnya saya akan bahas pada ZenMap. Oke, kita sudah ada di soal terakhir. Apa sih layanan-layanan yang ada atau informasi yang ada di sini, tambahan-tambahannya? Itu pertama kita bisa lihat, itu ada uptime cache, itu adalah ini, 8.471 days. Ini bisa lihat, dan saya sudah jelaskan pada sebelumnya. Selanjutnya itu adalah ini, ada TCP sequence prediction dengan difficult 253 dengan hasilnya adalah good luck. Ini adalah hasilnya. Ketiga itu adalah IP ID sequence generation. Jadi yang dimana dengan hasilnya itu adalah Alzeros. Nah, yang berarti indikasi tertentu pada teks TCP itu kadang dia akan menunjukkan kernel atau virtualized environment. Selanjutnya itu adalah service infonya. Nah, dengan operasi sistemnya ada Linux dan CPI-nya. Selanjutnya itu adalah service version-nya. Kan tadi saya sudah sempat nyinggung untuk service version yang ada di layanan tambahan ini. Kita bisa lihat pada ini. Ini adalah service version-nya. Dengan OpenSSH 6.6, 1P1 ini ditambah dengan Apache. Ini adalah service version-nya. Ini cukup tua sih. Untuk service versionnya cukup tua. Jadi secara teori itu bisa berisi kerentanan yang telah diketahui pada versi-versi lamanya. Gitu. Selanjutnya itu adalah NSE script run. Itu bisa dia adalah kan output di awal itu menunjukkan bahwa banyak script NSE terload nmap menjalankan NSE pre atau pro scanning. Nah, sini ada nih, terdapat ada NSE pro scanning. Nah, ini adalah bagian dari NSS script run dengan bisikan, nah contoh-contoh seperti ini. Ada initiating NSS segala macam lah. Ini kan ada nih, ini ada. Gitu. Terus terdapat ada port. Itu adalah port 9929 TCP dengan layanannya adalah Nping Echo. Ini biasanya aktif nih di server test atau public untuk keperluan Nmap itu sendiri. Selanjutnya itu adalah TCP-nya pada port terakhir nih. TCP webnya ini. Ya artinya tuh koneksi itu ditolak atau di web atau layanan khusus. Kadang tuh port ini tuh digunakan sebagai lead port atau untuk service challenge. Itu. Selanjutnya itu ada HTTP page metadata. Nah, di sini kita bisa lihat HTTP page metadatanya. Nah, pada title go ahead dan scan me ini dan favicon-nya itu adalah nmap project. Ini menunjukkan itu adalah server dari ini scanme.nmap.org. Ini adalah server publik untuk pengujian map. Begitu. Sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan.
baik itu secara laporan, tutorial untuk mendapatkan lokasi server, serta apa saja sih yang ada di dalam ZenMap untuk deteksi Nmap ini sendiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila salah kata. Sekian dan terima kasih.